Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Esa, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sugiarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMC, Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Yang kedua, tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Siddiq LCMC dengan tema tanda mukmin yang beriman yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Esa, yang saya hormati Direktur PT Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sugiarso, dan seluruh jajaran direksi yang saya hormati, juga karyawan, karyawati baik online maupun offline dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak ada kata yang kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan keluangan waktu untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ilmu senantiasa dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita jadi hamba Allah yang saleh dan salehah yang kedepannya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Nabi, kita banyak baca salawat kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pada sore hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu at-Tirmidzi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali ketika Allah memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang tidak terbilang, tapi ternyata nikmat-nikmat itu tidak disyukuri. Sehingga Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal jelas Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Tuhanmu berkata, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya pasti aku akan menambahkan nikmat-nikmatku pada kalian. Tapi kalian apabila kufur, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Ayat ini menunjukkan kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, yaitu kufur atas nikmat Allah, maka kita tentunya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana korelasinya dengan hadis tadi, bahwa kalau kita ingin melihat orang yang bersyukur sebagai seorang muslim sejati, tentu salah satu karakternya, dia tidak akan melakukan apapun kecuali yang bermanfaat saja. Ucapannya tidak akan keluar dari lisannya kecuali ucapan yang bermanfaat. Perbuatannya tidak akan dia lakukan kecuali yang bermanfaat saja. Pikiran-pikirannya, ide-idenya, gagasan-gagasannya pun itu juga tidak akan keluar kecuali ide, gagasan, pemikiran yang bermanfaat saja. Inilah tanda Islam orang tersebut bagus menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Banyak ternyata kadang-kadang ada orang yang bicaranya banyak sekali, yang kata-katanya gak bermanfaat. Betul atau betul? Bicaranya kemana-mana, padahal isinya mah gak ada, ya, gak ada manfaatnya. Nah, itu tandanya Islamnya kurang baik. Ada orang melakukan pekerjaan, tapi pekerjaannya gak ada manfaatnya. Ya, misalnya nonton drakor 5 jam. Masya Allah, habis itu waktu. Drakor 5 jam. Padahal apa? Masih bisa yang kita lakukan 5 jam hal-hal yang bermanfaat. Misalnya juga habis kita dalam waktu libur, kerjanya lagi libur, dia habis main HP berjam-jam, ya, melihat sesuatu atau apa saja yang dilakukan yang tidak ada manfaatnya. Padahal jam-jam yang dihabiskan di medsos atau online itu bisa kita lakukan hal yang lebih bermanfaat. Ini banyak yang dilakukan. Maka dari itu Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
Kalau bicara hanya manfaat saja, atau dipikirkan, kalau saya bicara begini bermanfaat atau tidak ya? Kayaknya sih nggak bermanfaat, cuman bual-bualan saja. Ya sudah, stop, jangan bicara. Kalau saya bicara begini penting manfaat tidak ya? Oh, berfaedah, bermanfaat ini, maka ucapkan. Jadi dipikirkan dulu sebelum berucap. Fakir summa takul. Kau pikirkan lalu ucapkan. Kalau memang setelah dipikirkan itu baik. Tapi kalau setelah dipikirkan tidak baik, lebih baik jangan diucapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu imam madhab yang madhabnya dipakai di Indonesia mayoritas umat Islam. Imam Syafi'i mengatakan, salasatun tazidu fil aql. Ada 3 perkara yang dapat menambah kecerdasan seseorang. Ada 3 perkara yang dapat menambah kecerdasan seseorang. Menurut siapa? Imam Syafi'i. Yang pertama kata beliau, mujalasatul ulama, kumpulnya dengan para ulama. Kumpul sama ustaz, kumpul sama kiai, kumpul sama tokoh agama. Insya Allah akan cerdas itu orang. Kenapa? Karena kumpulnya sama ulama selalu mengajak kebaikan dan kebaikan. Apalagi kebaikannya bukan dunia saja, tapi melebihi itu mengajak kebaikan untuk di akhirat nanti. Jadi kalau orang sering kumpul, itu akan terbawa sama yang orang yang kumpulnya itu. Orang yang kumpul sama tukang minyak wangi pasti ke bawah wangi, betul. Orang yang tukang kumpul sama tukang air ke bawah basah, betul. Begitu juga kumpul sama ulama, kumpul sama ustaz, sering-sering kumpul sama ustaz, insya Allah ke bawah bau-bau ustaz. Lebih baik bau ustaz daripada ustaz bau. Jadi ke bawah kebaikan-kebaikan. Kalau kumpul sama yang tidak baik, setidaknya kita akan ke bawah nanti sesuatu yang tidak baik. Maka gimana kita kumpul di situ, tanda kita bagian dari mereka. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ilmu jadi ahli ilmu. Amin. Jadi orang-orang saleh. Amin. Yang pertama. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, yang dapat mencerdaskan seseorang itu mujalasatus shalihin, kumpulnya bersama orang-orang baik, orang-orang saleh. Ya, kita nggak baik ini, tapi kumpul di sini di mana mayoritas orang-orang saleh. Kita yang nggak baik ke bawah baik, yang biasanya duduknya selonjoran. Nanti orang baik pada baik duduknya, dia jaga adab duduk karena kumpul sama orang-orang yang baik, yang bicaranya asal-asalan, tapi kumpul sama orang saleh di mana ucapannya terjaga, dia pun akan menjaga ucapan-ucapan. Jadi kalau kau ingin melihat bagaimana akhlak seseorang, lihatlah dengan siapa mereka bergaul. Kalau dia gaulnya sama orang baik, insya Allah dia terbawa baik. Tapi kalau bergaulnya dengan yang tidak baik, maka dia khawatir terbawa dengan pergaulan yang tidak baik. Dan yang ketiga, menurut Imam Syafi'i adalah apa yang mencerdaskan, membuat seseorang cerdas adalah tarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Itu akan mencerdaskan seseorang. Dan tanda orang cerdas, kalau bicara itu selalu bicara yang manfaat. Itu orang cerdas. Bahkan kadang-kadang sedikit bicaranya, sedikit tapi bermanfaat. Lihat aja orang cerdas tuh nggak suka banyak bicara, tuh nggak suka. Ya, bicaranya sedikit tapi bermakna. Atau ada ungkapan sedikit bicara banyak bekerja. Begitu.
Daripada banyak bicara, tidak ada bekerja. Ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan yang ketiga, tanda orang cerdas adalah orang yang meninggalkan perbuatan, ucapan yang tidak ada manfaat. Artinya, orang cerdas sedikit bicara, tapi sekali berbicara selalu memberikan manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kalau di dalam masalah kebaikan itu ada dua istilah yang hampir sama tapi berbeda. Apa itu? Pertama saleh, yang kedua muslim. Kebanyakan kita minta doa, ya Allah jadikanlah anak-anakku anak-anak saleh, atau jadikanlah aku hamba-Mu yang saleh. Apa bedanya saleh dengan muslim? Kalau saleh orang yang baik untuk dirinya saja, itu orang soleh, baik untuk dirinya saja. Contoh, dia sholat ke masjid, tapi istrinya nggak sholat, nggak diajak, dibiarin aja. Tetangganya maksiat, nggak ditahan, nggak dilarang, biarin aja. Yang penting saya sholat, yang penting saya baik, yang penting saya beriman. Itu soleh. Soleh itu baik untuk dirinya saja. Kalau orang soleh banyak yang memuji, hebat sih itu si fulan, nampak rajin ke masjid, juga baca Quran. Karena dia untuk dirinya saja pasti banyak yang muji. Tapi naik tingkatan yang kedua, dan ini di atas soleh, yaitu muslim. Muslim itu membuat dirinya baik dan mengajak orang lain menjadi baik. Ini tingkat yang lebih tinggi dari salat adalah muslim. Selain dirinya baik, dia mengajak orang yang ada di sekitarnya menjadi baik. Ini namanya muslim. Kalau bahasa kita adalah pendakwah. Pendakwah ini harus dirinya baik dulu. Lalu setelah baik, ajak orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi baik. Itu muslim. Makanya ada ulama mengatakan, al-muslimul wahid khairun min alfi salih, atau min alfi abid. Satu orang muslim, satu orang yang baik dan mengajak kebaikan sama orang lain, satu orang aja jumlahnya, itu lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang soleh. Satu orang dia soleh dan mengajak orang buat soleh, satu saja lebih bagus daripada 1000 orang soleh yang hanya memikirkan kebaikan dirinya saja. Jadi pentingnya kita itu selain diri kita baik, yuk ajak juga orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi baik. Yang sudah soleh mudah-mudahan meningkat menjadi muslim, yang belum soleh mudah-mudahan menjadi soleh. Kalau perempuan solehah, kalau untuk mengajak muslihah, ya bukan muslihah, bukan muslihah itu mah tukang tipu. Muslihah ini muslihah. Wanita muslihah adalah wanita yang baik dirinya dan mengajak wanita-wanita yang lain untuk menjadi orang-orang baik. Itu muslihah. Muslihah di atas daripada solihah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita punya istri solehah semua. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah wanita-wanita salehah dan menjadi muslihah. Amin ya rabbal. Kembali lagi bahwa Nabi mengajarkan kita, kalau kau ingin tahu baik Islamnya seseorang, lihat apakah dia melakukan sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Kalau dia melakukan hal yang hanya bermanfaat, itu bagus Islam. Tapi kalau orang itu melakukan perbuatan yang gak ada manfaatnya, terus dia ngelakuin aja, itu berarti Islamnya kurang baik. Ya, misalnya apa? Ustaz, saya hari Minggu saya mau ada aktivitas apa? Ngepel aspal dipel. Itu nggak ada manfaatnya. Atau nguras laut, itu nggak ada manfaat. Ya. Ada lagi Ustaz, saya mau nanya. Tadi ada yang nanya, baru saya kirim judul sudah ada pertanyaan. Ini luar biasa temanya. Jadi baru kirim judul tema saja sudah ada yang Ustaz, itu temanya begitu ya? Iya.
Temanya apa? Di antara baik Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau nunggu pacar sampai kepastian itu ada, itu manfaat atau tidak Ustaz? Kalau nggak manfaat tinggalin aja Ustaz. Tinggalin kalau nggak ada manfaatnya. Jadi apapun yang nggak ada manfaatnya tinggalkan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, Islam seseorang dianggap baik kalau dia meninggalkan yang nggak ada manfaat. Tinggalin yang ada manfaat. Jadi kita berpikir, saya begini manfaatnya ada apa enggak? Ada, lakukan. Manfaatnya ada enggak? Tidak. Manfaat menurut perspektif siapa Ustaz? Menurut perspektif agama. Manfaat diridhoi Allah atau tidak? Kalau diridhoi, jalankan. Kalau tidak diridhoi, jangan kau lakukan. Bahkan ada seorang ulama zaman dulu namanya Syekh Hasan Al-Basri. Dia mengatakan begini, adrokna kauman ala sa'atihim asbaqa minkum ala janadirihim wa darahimihim ila akhirih. Kiai Hasan Basri mengatakan, kami pernah menjumpai satu kelompok, satu komunitas di mana mereka amat sangat sayang terhadap waktu-waktu mereka, usia-usia mereka. Mereka sangat sayang pada umur-umur mereka, melebihi sayangnya orang-orang terhadap harta-harta mereka. Biasanya orang kalau punya harta, dia akan membelanjakan hartanya untuk hal yang dicintainya, untuk kebaikan dirinya. Tapi ternyata ada yang lebih sayang daripada harta. Ternyata ada komunitas zaman dulu, bisa tabi'in, bisa sahabat, mereka lebih sayang daripada harta. Mereka lebih sayang pada umur mereka. Mereka lebih sayang pada waktu yang Allah berikan, tidak akan dibiarkan umurnya kecuali untuk hal yang bermanfaat untuk dirinya, dunia dan akhirat. Jadi para ulama zaman dulu nggak mau setiap detik terbuang kecuali untuk yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kalau sekarang kan waktu banyak terbuang begitu saja tanpa ada yang bermanfaat. Banyak, makanya ada satu orang bisa manajemen, mengatur ribuan orang. Tapi ada satu orang, jangankan ribuan orang, untuk mengatur dirinya saja tidak bisa. Betul? Ada satu orang, ya, bisa mengatur ribuan orang. Tentunya dirinya sudah bisa diatur. Tapi ada satu orang, jangankan mengatur ribuan orang, mengatur dirinya saja tidak bisa. Inilah orang yang tidak bermanfaat dan orang yang sangat bermanfaat. Makanya ucapan kita bagi muslim sejati, keluarkanlah sesuatu dari lisan kita kecuali yang manfaat saja. Perbuatan, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat saja. Jangan bicara yang gak ada manfaat. Jangan melakukan sesuatu yang gak ada manfaat. Zaman sekarang maaf, apalagi kaula muda main game berjam-jam. Betul? Apalagi nonton drakor berjam-jam, sinetron berjam-jam, HP aja berjam-jam. Terus gak terasa, tangan goyang terus. Bukan tasbih yang diputar, ya, tapi HP terus. Ya, sampai malam, sampai suatu hari suami bangun, begitu bangun istrinya tidur pakai selimut. Ya Allah, istri saya bercahaya luar biasa. Istrinya bercahaya, orang beriman istri saya. Tidur saja bercahaya di bawah selimut. Ternyata pas dibuka lagi main HP dia. Mukanya bercahaya dari Allah. Jadi sampai tidur saja itu bisa terbawa. Ya, jadi lakukanlah ucapan kita, perbuatan kita kecuali yang bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata ulama, ya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, min alamati iradillahi 'anil 'abdi ay yaj'alahu syaghalahu ma la ya'lam.
yang artinya di antara tanda Allah sudah tidak peduli sama hamba, sama kita. Di antara Allah sudah gak peduli pada hambanya, itu tandanya adalah Allah sibukkan orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang gak ada manfaat. Jadi kalau kita melihat manusia atau siapapun sibuknya amal yang gak bermanfaat, maka itu tanda Allah sudah benci sama orang tersebut. Sebaliknya, mafhum mukhalafah, siapa orang yang mencintai Allah, wa min alamati hubbillahi 'alal 'abdi, dan tanda-tanda orang yang mencintai Allah, ayyaj'ala syaqalahu 'ala ma ya'ni, orang itu disibukkan dengan yang bermanfaat. Pagi, siang, sore, malam selalu sibuk aktivitasnya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Kalau dia sibuk untuk hal yang bermanfaat, maka itu orang lagi disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh sibuk, tapi sibuk yang bermanfaat. Tapi kalau sibuk yang tidak bermanfaat, itu tanda orang itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berpikir, yuk kita muhasabah. Kita setiap hari punya aktivitas, kita setiap hari punya kesibukan. Kesibukan kita barometernya ridho Allah. Kira-kira yang kita lakukan ini pagi, siang, sore, malam dalam hidup di alam dunia, ini kita sibuk yang bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat lanjutkan, kalau tidak bermanfaat ubah menjadi kesibukan yang bermanfaat. Kiranya itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah kita bahwa ucapan kita, perbuatan kita semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah di hari akhirat nanti. Dan tanda baik Islam seseorang adalah dia akan melakukan sesuatu yang hanya bermanfaat saja dan tidak mau melakukan sesuatu baik ucapannya, baik perbuatannya, baik pemikirannya, sesuatu yang tidak manfaat maka tidak akan dilakukannya. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua sehingga kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya akan kami simpulkan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ustaz, yaitu tanda muslim yang baik meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pertama, muslim sejati akan melakukan tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang bermanfaat. Kedua, ada perkara yang dapat menambah kecerdasan manusia. Yang pertama, kumpul bersama ulama. Kedua, kumpulnya orang-orang soleh atau baik ketika meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Tiga, jadilah muslim yang muslim, mengajak kebaikan orang lain karena lebih baik dari 1000 orang soleh. Keempat, manfaat itu tergantung menurut perspektif agama atau ridho dari Allah. Sehingga jika sesuatu pekerjaan yang bermanfaat untuk agama, silakan dilanjutkan. Sebaliknya, jika sesuatu pekerjaan yang tidak bermanfaat dalam pandangan agama, segera ditinggalkan. Kelima, di antara tanda Allah tidak peduli terhadap hambanya adalah disibukkan seseorang oleh perkara yang tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, tanda-tanda orang yang cintai Allah, orang tersebut akan disibukkan oleh perkara-perkara yang bermanfaat. Selanjutnya, pembicara akan menyampaikan selanjutnya akan dilakukan tanya jawab online maupun offline. Silakan yang bertanya secara offline, kami beri kesempatan 2 pertanyaan. Silakan. Baik, kalau offline masih belum ada, mungkin ada pertanyaan dari online akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin dengan Korwil DC Banjarmasin, izin bertanya Ustaz,
Saya akhir-akhir ini susah banget untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Untuk sholat yang lain, alhamdulillah masih bisa mengerjakan berjamaah. Bagaimana cara Ustaz agar tidak berat menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid? Demikian Ustaz, mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan kayaknya semua pertanyaan untuk kita ya. Mayoritas kita. Ustaz, kalau sholat 5 waktu selain subuh insya Allah bisa berjamaah. Tapi kalau subuh beratnya luar biasa. Ini gimana solusinya? Ya, bangun subuh. Yang pertama itu banyak step by stepnya. Yang pertama niat dulu yang kuat kepada Allah, pengen bangun subuh. Kalau niatnya setengah-setengah ya nggak bakal bangun. Niatnya dulu niat pengen bangun subuh, minta sama Allah. Itu yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Niatnya dulu, ya Allah bangunkan saya waktu subuh atau sebelum subuh. Yang kedua, bagaimana supaya bangun subuh? Yaitu tidurnya jangan malam-malam. Ya bangun subuh tidurnya jam 2, nggak bisa. Jam 2 pengen bangun jam 4 atau setengah 5, nggak bisa. Tidurnya jangan terlalu malam. Ya, jadi sehingga kalau tidurnya masih sore, dia akan terbangun di waktu subuh, bahkan sebelum subuh udah bangun. Jadi manajemen waktunya diatur. Jangan tidur terlalu malam. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah alat bantu, misalnya alarm atau orang yang ada di sekitar kita. Ya, yang biasa apalagi punya teman atau orang tua yang biasa bangun, yaitu alat bantu. Alarm dinyalakan, ya, kemudian ada misal orang tua yang biasa bangun, Pak, Ma, Bapak, Ibu bangunin saya ya sebelum subuh. Bisa jadi kalau alarm mau 10 alarm juga, kalau emang kebluk tidur ya, itu kan ngaruh alarm. Dimatiin lagi, tidur lagi, matiin lagi, tidur lagi. Jadi alarm yang mati dan yang hidup itu orang sekitar kita minta dibangun. Ya. Kemudian yang terakhir atau masih banyak sebenarnya, tapi yang satu saja lagi adalah coba hindari, minimalisir atau dimuhasabah lagi, jangan makan makanan haram. Ya, Ustaz saya nggak makanan haram, ya udah hindari, diperiksa lagi, dicek lagi, difilterisasi lagi. Karena orang yang makan makanan haram susah untuk ibadah, khususnya bangun subuh. Jadi yang pertama niat harus kuat, niatnya harus kuat. Yang kedua itu apa? Tidurnya jangan terlalu malam, ya, ada pengaturannya. Ya, kecuali ada sesuatu yang penting, urgent. Tapi yang biasanya normal itu diatur habis sisa lewat 1 jam 2 jam tidur, bangun insya Allah. Yang ketiga, pakai alat bantu, ya, alarm kah atau orang yang ada di sekitar minta dibangunin, alarm juga dipasang dan sebagainya. Dan yang kelima adalah jangan makan barang haram atau subhan, ya, hindari itu karena itu bisa jadi penghalang berat banget untuk bangun. Dan mungkin ada cara-cara yang lain, tapi minimal itu kalau dilakukan, insya Allah kita akan bangun lebih awal atau bangun sebelum subuh, ya, sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Korwil di Banjarmasin sudah mengerti apa yang harus dilakukan agar tidak kesiangan sholat subuh. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita dengan tema hal-hal yang ketinggalan itu sebagai manusia ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang mungkin buruk yang pernah ketinggalan. Di sini pertanyaannya adalah apakah nanti akan ada hubungannya ketika kita nanti meninggal dunia
setiap amal-amal kita, setiap hal yang ditinggalkan, apakah kita ada hubungan dengan materi kita, yaitu husnul khotimah. Karena itu kami menghasilkan dunia lama-lama panjang-panjang sampai 9 tahun, tapi yang ditinggalkan tidak ada. Akhirnya kita menjadi husnul khotimah. Arahannya Ustaz, bagaimana kita nanti akhirnya banyak kebaikan yang tertinggalkan dan kita mati dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanya yang kedua. Pertanyaannya kalau tidak salah seperti ini. Terkadang kita manusia di waktu-waktu yang telah lalu pernah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang tidak baik, atau kalau lebih ekstrimnya melakukan dosa. Lalu bagaimana jangan sampai kita meninggal ini suul khotimah dari efek perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Itu bagaimana supaya tentu manusia berharap, khususnya muslim, meninggalnya husnul khotimah. Yang pertama, Islam mengajarkan ya, an-nasu khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwab. Manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Tidak ada manusia yang gak punya dosa. Di sini saja, tidak ada manusia yang gak punya dosa. Saya juga dosanya banyak, kecuali para nabi. Kalau nabi masuk dijaga oleh Allah 24 jam, gak ada dosa buat para nabi. Tapi bagi manusia biasa, itu punya sifat manusia, yaitu pelaku dosa. Nah, kata Nabi, an-nasu khatta'un. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Wa khairu khatta'ina, dan sebaik-baik pelaku dosa at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Namanya takdir, ketentuan Allah yang sudah terjadi tidak bisa dirubah. Kalau kita menghadap ke depan, bagaimana? Maka dianjurkan kita seorang muslim sejati hendaklah banyak-banyak bertaubat. Ya, makanya habis sholat itu jangan langsung pergi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Kita maknai, ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang aku pernah itu. Dengan banyak istighfar, dengan banyak bertobat kepada Allah, insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan di waktu yang telah lalu diampuni Allah, karena Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penyayang. Ya, dan lebih baik kita merasa banyak dosa daripada tidak punya dosa. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa di tahun-tahun yang lalu, ya, apakah ada kemungkinan dosa-dosa yang lalu itu dihapus sama Allah? Bisa. Asal apa? Taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat. Ustaz saya dulu pernah begini, Ustaz saya dulu pernah begini, saya pernah begini, begitu. Ya, gimana Ustaz, dosa saya terlalu besar? Taubat. Insya Allah, asal taubatnya benar-benar hakul yakin, insya Allah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya sifat at-tawwab ar-rahim. Allah yang maha penerima taubat, Allah maha penyayang. Ada kisah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya ini kisah terkenal, ya, preman membunuh 99 orang. Bunuh orang. Padahal hukum dalam Islam, siapa yang bunuh satu orang aja, membunuh satu orang yang hidup dibunuh sama dia, dosanya sama membunuh seluruh manusia. Itu dosanya luar, bunuh satu orang dosanya kayak membunuh semua manusia, apalagi 99. Akhirnya timbul hidayah, Allah saya parah banget membunuh orang 99. Akhirnya bertanya kepada seseorang, wahai Tuhan, kalau saya ini mau bertobat sama Allah, udah bunuh 99 orang, kira-kira tobat saya diterima? Nggak bakal, udah kebanyakan. Begitu dia bilang. Preman digituin naik darahnya. Akhirnya tulang tanggung, tobat nggak diterima, kalian aja genapkan 100, dibunuh juga itu orang, jadi 100. Tanya lagi karena hati gundah gulana, ya Allah, saya gak tenang, saya mau tobat, bener gak bisa diterima ya Allah? Tanya sama orang yang alim. Yang kedua, jawabannya, jangankan antum bunuh 100 orang,
1000 orang pun kau bunuh asal kau tobat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubat. Oh, kata si preman, ini anteng, enak ini, segar adem jawabannya. Baik, saya mau tobat. Baik, kalau kau mau tobat, kau pindah dari tempat kamu ke tempat orang-orang soleh. Karena tempat kamu tempat yang sudah tidak baik lingkungannya. Kan ada yang begitu. Harus pindah, harus hijrah. Akhirnya siap. Begitu mau pindah ke kampung orang-orang soleh, di tengah jalan meninggal. Begitu meninggal, ini kisahnya agak panjang. Pokoknya intinya, ya, karena durasi waktu, intinya ini orang yang sudah bunuh 100 orang mau tobat, padahal belum kesampaian tobatnya, baru mau jalan, di tengah jalan meninggal, tapi niatnya sudah tobat, diterima tobat Allah, akhirnya dia min ahlil jannah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal udah bunuh berapa orang? 100 orang. Makanya dosa apapun selama masih hayat di kandung badan, masih ruh masih ada, belum sampai tenggorokan, tobat yang banyak. Yang paling susah ini kita tobat sama dosa yang gak terasa. Ya, banyak kan kita melakukan dosa yang gak terasa itu dosa. Kita melakukan dosa yang kita anggap itu bukan dosa. Itu banyak yang kita melakukan. Maka dari itu banyakin taubat, istighfar. Makanya minimal habis sholat istighfar. Minimal habis sholat istighfar. Jangan pergi aja. Assalamualaikum pergi. Ada tuh makhluk yang begitu ada. Tapi yang bagus istighfar. Astagfirullahaladzim. Hayati ya Allah, ampuni dosa hamba ya. Yang aku ketahui, yang tidak aku ketahui, yang besar maupun yang kecil, ampuni ya Allah. Dan jangan merasa dosa diampuni. Kalau merasa dosa diampuni, udah merasa benar tuh. Terus-terusan bertobat, tapi terus-terusan menganggap kita belum diampuni, sehingga kita merasa penuh dosa dan terus minta ampun. Ada seorang kalam sufi, ahli tasawuf, mengatakan la shaghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Dosa tidak dianggap kecil kalau istighfar terus-menerus. Ya, kalau dilakukan terus-menerus, dosa kecil menjadi besar. Jadi jangan anggap remeh dosa sekecil apapun. Jangan yang gitu mah dosa kecil nggak apa-apa, cuma dikit. Tuh, cuma dikit. Padahal kalau dosanya cuma dikit, kalau terus-terusan menjadi besar. Jangan anggap dosa itu remeh. Yang kedua, ya, wala kabirata mal istighfar. Dosa sebesar apapun tidak akan menjadi dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Kalau kita punya dosa kecil maupun besar, iringilah dengan istighfar, insya Allah Allah terima taubat kita, Allah bersihkan. Maka ketika taubat diterima seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa, maka itu dijaga sampai akhir hayat, insya Allah husnul khatimah, baik akhir hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Selanjutnya cara berdoa bersama akan dipimpin oleh Ustaz. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustaz Muhammad Siddiq CMC, silakan dipimpin doa bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi wasilah perantara kita agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dimanfaat ilmu-ilmu yang ada pada diri kita, dan terus ditambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi muslim yang menuju mukmin, yang menuju ihsan baik dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertobat, jadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu, menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang senantiasa tidak puas untuk selalu menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, menjadi orang-orang yang akhir hayatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia dunia dan bahagia akhirat, dan dijauhkan diri kita dari siksa api neraka.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup acara pada pengajian sore ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.